Selamat datang! Bagi yang baru saja bergabung, terima kasih sudah klik video ini. Kompetensi dasar yang digunakan dalam materi ini adalah menunjukkan kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya, setelah melihat video ini, siswa mampu menunjukkan kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa radikalisme menjadi salah satu ancaman bagi integrasi nasional. Generasi muda tidak luput menjadi target dalam penyebaran radikalisme. Untuk mencegah radikalisme di kalangan generasi muda diperlukan suatu strategi pencegahan. Menurut BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme pada generasi muda melalui strategi kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme, toleransi, anti kekerasan melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, pemilihan materi ini menjadi bentuk pencegahan akan radikalisme pada generasi muda. Jadi, mari kita simak bersama. Mematuhi nilai toleransi beragama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tinggal di wilayah negara Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, bahasa, agama, ras, suku merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri. Terdapat 6 agama yang diakui di negara Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan tersebut dapat memperkuat persatuan bangsa. Namun, di sisi lain, perbedaan tersebut memiliki peluang untuk memicu konflik antar umat beragama yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus mematuhi nilai toleransi antar umat beragama agar tidak menciptakan konflik tersebut. Toleransi? Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap toleran. Toleran sendiri berarti menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Di negara Indonesia sudah dijamin akan kemerdekaan beragama bagi seluruh rakyat. Setiap orang dapat dengan bebas memilih agama yang ingin mereka yakini. Dengan kebebasan beragama tersebut, bukan berarti kita dapat melakukan tindakan-tindakan intoleransi beragama seperti penistaan agama, atau tindakan lain yang dapat menciptakan suatu konflik. Oleh karena itu, kita harus mematuhi nilai toleransi antar umat beragama agar tidak menciptakan konflik tersebut. Jadi, nilai toleransi seperti apa yang harus dipatuhi untuk mencegah perbuatan intoleransi antar umat beragama? Pada Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seseorang tidak boleh memaksakan ajaran agamanya untuk diikuti oleh orang lain. Selain itu, kebebasan beragama sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu pada pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Isi pasal 28E ayat 1 yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Berikut contoh nilai toleransi beragama yang dapat dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Tidak memaksa orang lain dari agama yang berbeda untuk menganut agama yang kamu yakini. 2. Tidak menghalangi dan menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah. 3. Tidak menghina agama orang lain secara langsung atau melalui media sosial. 4. Menolong orang lain meski berbeda agama. 5. Tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. 6. Senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan rumah, sekolah, dan dimanapun kita berada. Contoh tindakan intoleransi yang harus kita hindari yaitu 1. Menghina teman atau orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. 2. Membenarkan dan mendukung tindakan terorisme dan kekerasan. 3. Membeda-bedakan agama dalam bergaul antar teman atau di masyarakat. Dan 4. Mengganggu orang yang sedang beribadah atau merusak tempat ibadah dengan sengaja. Ingat ya, hal tersebut jangan sampai kita lakukan, karena kita harus senantiasa bertoleransi akan perbedaan yang ada di sekitar kita. Jika kita patuh akan nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, niscaya akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai di tengah perbedaan. Menampilkan semangat nasionalisme dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda di tengah gempuran dampak negatif dari budaya luar, munculnya radikalisme, serta adanya konflik di tengah masyarakat? Penting untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda untuk menjadikan pemuda-pemudi Indonesia mampu menghadapi hambatan tersebut. Sesuai dengan pepatah Bung Karno bahwa generasi muda adalah agen of change, agen perubahan. Peran generasi muda sangatlah penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda dapat dilakukan dengan cara 1. Menghargai jasa para pahlawan. 2. Mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia. 3. Menggunakan produk karya anak bangsa. Menghargai jasa para pahlawan dengan cara belajar dengan giat. Sebagai pelajar, salah satu cara dalam menghargai jasa para pahlawan yaitu melalui belajar dengan giat. Dengan belajar secara giat, kita dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Keberhasilan para pahlawan dalam mengusir penjajah hingga pada saat ini kita mampu hidup merdeka, membuat penting bagi kita untuk memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Karena dengan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi menjadi salah satu bentuk rasa hormat kita kepada jasa para pahlawan. Ikut serta dalam peringatan peristiwa bersejarah seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, hari lahirnya Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Saling menghormati dan menghargai. Dengan kita saling menghargai sesama akan menciptakan kerukunan di tengah perbedaan yang ada di negara Indonesia. Kemudian, menghargai jasa para pahlawan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi bentuk sikap menghargai jasa para pahlawan. Selanjutnya, mari kita kembali ke poin kedua dalam materi menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda, yaitu mengenal keberagaman budaya yang ada di negara Indonesia.
Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi, di mana di setiap daerah memiliki kekayaan budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman budaya tersebut perlu untuk kita lestarikan. Sebelum itu, mari kita lihat beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Keberagaman kebudayaan yang pertama ada rumah adat. Rumah adat di Indonesia. Yang pertama ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Dua, ada rumah gadang dari Sumatera Barat. 3, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. 4, rumah lamin dari Kalimantan Timur. 5, rumah mot aki aksa dari Papua Barat. 6, rumah gapura Candi Bentar asal Bali. 7, rumah selaso Jatu Kembar asal Riau. 8, rumah rakit limas asal Bangka Belitung. Dan masih banyak rumah adat lainnya. Tari tradisional yang ada di Indonesia. Satu, tari topeng Betawi asal DKI Jakarta. 2, tari tortor asal Sumatera Barat. 3, tari serimpi asal Jawa Tengah. 4, tari legong asal Bali. 5, tari caci asal Flores, Nusa Tenggara Timur. 6, tari lenso asal Maluku. 7, tari musyroh asal Papua. 8, tari piring asal Sumatera Barat. 9, tari tuping asal Lampung. Serta masih banyak tari daerah lainnya. Seni pertunjukan tradisional asal Indonesia. Yang pertama ada wayang orang. 2, wayang golek. 3, reog Ponorogo. 4, ada ondel-ondel. 5, ada wayang kulit. Selanjutnya ada ludruk dan lenong. Kemudian ada kecak dan rudat, serta masih banyak seni pertunjukan lainnya. Kita sudah mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda. Yang ketiga, menggunakan produk karya anak bangsa. Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak budaya yang masuk ke negara Indonesia. Bagaimanapun, kita tidak bisa mengelak masuknya budaya asing tersebut. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda mampu menyaring budaya tersebut. Apakah budaya tersebut baik atau buruk? Serta kita harus mampu memilah budaya mana yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Oleh karena itu, mari kita perkuat jiwa nasionalisme pada diri kita untuk menghadapi tantangan tersebut, sehingga kita dapat mencintai negara sendiri dan tetap menghargai negara lain. Contoh menggunakan produk karya anak bangsa yaitu dengan menggunakan kain batik. Kita dapat mengajak teman, keluarga, kerabat untuk membeli dan mengenakan baju batik. Dengan menggunakan produk lokal menjadi bukti bahwa kita menghargai dan bangga akan produk dalam negeri. Hal ini juga membuktikan menggunakan produk karya anak bangsa merupakan sebuah wujud rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kebanggaan kita menggunakan produk lokal membuat kita ikut berperan dalam mengenalkan hasil alam dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia kepada seluruh masyarakat luas. Sikap tersebut harus kita pertahankan agar kita lebih mengenal dan lebih mencintai bangsa Indonesia. Berikut ini contoh sikap yang tidak menampilkan semangat nasionalisme. 1. Lebih mencintai budaya negara asing yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya pada gambar berikut. Terdapat oknum yang melakukan tindakan vandalisme pada kawasan cagar budaya.
Jangan ditiru ya. 2. Memiliki sifat egois, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara. Contohnya yaitu tindakan korupsi. 3. Kurangnya kepedulian untuk melestarikan peninggalan kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur kita. 4. Merasa bangga menggunakan produk-produk dari luar negeri serta tidak mau mensupport UMKM dengan menggunakan produk lokal. Di atas adalah contoh sikap yang dapat mengkikis jiwa nasionalisme pada diri kita. Dengan munculnya budaya asing, seharusnya kita bisa menyaring masuknya budaya asing tersebut sehingga jiwa nasionalisme pada diri kita tetap terjaga dan semakin bertambah. Meyakini makna dan isi Sumpah Pemuda dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober, negara Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda bangsa Indonesia yang tergabung dalam Kongres Pemuda II merumuskan 3 janji yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Patriotisme, gotong royong, cinta tanah air, musyawarah mufakat, persatuan kesatuan, kekeluargaan, kerjasama, kerukunan, cinta damai, dan tanggung jawab. Makna dari Sumpah Pemuda adalah pentingnya nasionalisme serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia, bersatu padu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 merupakan sebuah cerminan dari tekad para pemuda, mahasiswa,
pelajar, pada saat itu para pemuda tidak membeda-bedakan suku, organisasi, atau asal daerah. Berdasarkan isi dari Sumpah Pemuda dijelaskan bahwa kita wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta kita harus bangga bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan momen yang sangat monumental bagi perjalanan bangsa Indonesia, karena menyadarkan bahwa generasi muda menjadi kunci semangat persatuan dalam membangun bangsa Indonesia dan menghindari perpecahan. Contoh sikap yang tidak menghargai jasa para pahlawan. 1. Tidak peduli dan tidak mau tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dengan susah payah memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Acuh tak acuh terhadap perayaan hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, dan hanya dimaknai sebagai seremonial saja tanpa menumbuhkan jiwa patriotisme dalam benak mereka. 3. Bermalas-malasan dan tidak giat belajar demi mencapai apa yang dicita-citakannya. Ingat ya, perbuatan seperti tadi adalah perbuatan yang harus kita hindari. Oleh karena itu, kita wajib mencintai tanah air, bangsa, dan bahasa, serta dengan semangat Sumpah Pemuda kita harus bersatu demi keutuhan bangsa Indonesia. Membangun nilai cinta damai dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia yang merupakan negara multikultural dengan keberagaman budaya dan wilayah yang luas. Keberagaman adat istiadat, agama, bahasa, suku, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya membuat penting bagi masyarakat untuk memahami pluralisme. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berdasarkan hasil riset dari Cupo Nation, negara dengan pengguna media sosial, Facebook dan Instagram terbanyak di dunia, yaitu peringkat pertama ditempati oleh negara India dengan 260 juta pengguna. Peringkat kedua ditempati oleh negara Amerika Serikat dengan 190 juta pengguna. Peringkat 3 dan peringkat 4 ditempati oleh negara Brasil dan negara Indonesia dengan 120 juta pengguna. Selanjutnya, pengguna Instagram terbanyak di dunia peringkat pertama ditempati oleh negara Amerika Serikat dengan 110 juta pengguna. Peringkat kedua ditempati oleh negara Brasil dengan 66 juta pengguna. Dan peringkat ketiga ditempati oleh negara India dengan 64 juta pengguna. Dan Indonesia berada di peringkat keempat yaitu dengan 56 juta pengguna. Dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa negara Indonesia menempati peringkat keempat pengguna media sosial Facebook dan Instagram di dunia. Hal tersebut juga tidak mengherankan jika media sosial menjadi tempat penyebaran konten-konten radikalisme, ujaran kebencian, serta berita bohong atau hoaks. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada tahun 2019, diketahui indeks potensi radikalisme di negara Indonesia secara nasional mencapai 38,43%. Pelaku penyebaran konten radikalisme tersebut menargetkan para generasi muda, karena para generasi muda dianggap masih dalam tahap pencarian jati diri. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman akan pentingnya rasa cinta damai agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat memicu tindakan kekerasan, kerusuhan, serta radikalisme. Sangatlah penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tercipta perdamaian. Bagaimana membangkitkan nilai cinta damai pada diri kita? Pengertian cinta damai. Nilai cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain
merasa senang dan aman atas kehadirannya. Membangun nilai cinta damai dapat dimulai dari lingkup terkecilmu loh. Contohnya di lingkungan sekolah. Kalian bisa membangun nilai cinta damai dengan menciptakan dan menjaga suasana kelas yang nyaman, tentram, dan harmonis. Bersikap sopan dan hormat kepada guru atau orang yang lebih tua. Memiliki kepedulian terhadap sesama teman dan tidak membeda-bedakan teman. Tidak menghina atau berkelahi dengan sesama teman. Senantiasa menaati aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Contoh perbuatan yang tidak mencerminkan perdamaian di lingkungan sekolah. 1. Memberikan ujaran kebencian dan menciptakan suatu konflik antar teman. Contohnya di lingkungan kelas. Seorang siswa melakukan tindakan bullying kepada temannya hanya karena temannya kurang percaya diri. 2. Ikut serta dalam tindakan tawuran antar pelajar. 3. Bertindak tidak hormat dan kasar kepada guru atau orang yang lebih tua. 4. Bertindak tidak jujur serta melanggar tata tertib yang berlaku seperti membolos, berkelahi, dan lain-lain. Perbuatan di atas tidak untuk ditiru apalagi dilakukan ya. Dengan membangun rasa cinta damai dimanapun kalian berada, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau di masyarakat, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai, rukun, serta harmonis di tengah perbedaan yang ada. Mari tanamkan pada diri kita untuk menjadi pribadi yang baik, yang aktif menyebarkan pesan perdamaian. Menyebarkan pesan perdamaian dapat kita lakukan melalui perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Secara substansi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam pluralitas, kemajemukan, dan heterogenitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diwariskan para pendahulu kita dengan tetap berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila. Berikut ini muatan perilaku yang mencerminkan persatuan bangsa Indonesia yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya, menghendaki warga negara Indonesia menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga kerusuhan antar suku, agama tidak perlu terjadi lagi. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia rela memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Contohnya, pengorbanan kepada negara, menjadi militer sukarela, ikut serta menjaga keamanan lingkungan, menegakkan kedisiplinan, atau bekerja keras, dan membayar pajak secara rutin sebagai bentuk pemenuhan kewajiban warga negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Artinya, setiap warga negara memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Contohnya yaitu 1. Mengagungkan nama negara Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti olimpiade, baik olimpiade di bidang olahraga atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Yang ketiga, ikut serta melestarikan kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Artinya, sikap yang terwujud dan tampak dari setiap warga negara Indonesia untuk menghargai tanah air Indonesia, mewarisi budaya bangsa,
hasil karya, dan hal-hal yang menjadi milik bangsa Indonesia. Contohnya, yang pertama yaitu mencintai produk Indonesia adalah wujud rasa bangga bertanah air Indonesia. Yang kedua, percaya diri menunjukkan identitas sebagai warga negara Indonesia, baik lewat budaya, perilaku, dan teknologi yang berkembang di negara Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Artinya menjalin hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antar suku, pulau, dan agama, sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan makmur. Sebelum kita mempelajari sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, mari kita lihat video berikut ini yang berjudul Aku, Kamu, Kita, Indonesia dari YouTube Ferdi Anggriawan. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama yaitu menghormati, menghargai, kemajemukan bangsa Indonesia, khususnya toleransi antar pemeluk umat beragama. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, bekerja sama dan bergotong royong antar anggota warga masyarakat, serta menolak kekerasan atas nama apapun, karena kekerasan berdampak pada disintegrasi bangsa. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Contoh sikap tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 1. Memiliki kebiasaan atau bertindak melanggar nilai dan norma yang berlaku, seperti 1. Bertindak tidak sopan terhadap orang lain. 2. Menyebarkan berita bohong atau hoaks. 3. Melukai orang lain atau melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. 4. Terjerumus dalam pergaulan bebas, narkoba. 5. Tidak mau ikut dalam kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti. Dan keenam, melakukan tindakan diskriminatif. 2. Melakukan perbuatan yang menghina atau memicu konflik sara, suku, agama, ras, antar golongan. 3. Melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. 4. Kurangnya rasa toleransi pada sesama manusia. Sebagai generasi muda dan sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi teladan yang baik dengan tujuan
kita dapat ikut berpartisipasi dalam menyebarkan nilai-nilai persatuan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyerukan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Senantiasa menghargai dan menghormati sebuah perbedaan yang ada, menghindari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, intoleran di segala aspek kehidupan, serta selalu memegang teguh ideologi Pancasila. Jadi, kita sudah belajar tentang apa saja? Yuk kita ingat kembali. Kesimpulan pada materi 1. Pada materi 1, kita telah belajar terkait dengan nilai-nilai toleransi antar manusia, dasar hukum terkait dengan kebebasan beragama, serta contoh mematuhi nilai toleransi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan pada materi 2. Pada materi 2, kita telah belajar tentang bagaimana menampilkan semangat nasionalisme dengan menghargai jasa para pahlawan, mengenal keberagaman budaya, serta bangga menggunakan produk lokal. Kesimpulan pada materi 3. Pada materi 3, kita telah belajar tentang makna dan isi Sumpah Pemuda, integrasi nasional, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kesimpulan pada materi 4. Pada materi 4, kita telah belajar tentang nilai cinta damai, pengertian cinta damai, dan contoh-contoh nilai cinta damai yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah. Kesimpulan pada materi 5. Pada materi 5, kita telah belajar tentang sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, video tentang persatuan dan kesatuan. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai inovasi media pembelajaran dalam penelitian skripsi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi materi atau pelafalan. Apabila ada masukan terkait dengan video ini, dapat dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih.